tunggu deh kayak 15 hari mungkin. Sini mau babut gitu. Ini hasil pilih bibit. Setelah pilih bibit langsung direndam 2 malam. Setelah direndam 2 malam dituuskan cek sunama 2 hari. Nah hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Setelah ini langsung disemai seperti itu. Nyemai padinya bibitnya 30 kg untuk 500 batang. Dari teriknya matahari, karena kalau tidak itu kan kena panas dan tumbuhnya kurang bagus. Ini kan paling tutupnya selama 5 hari lah. Setelah 5 hari kita ambil tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Tari Destia dari Universitas Terbuka Bandung, Prodi Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait teknik penanaman pada padi. Kebetulan yang saya ambil yaitu memilih komoditas teknik penanaman padi. Untuk itu belum wawancara, boleh tahu untuk nama Bapak siapa? Dina kata sama Bu Munir, usia 65, pekerjaan mungkin saya 9 tahun belakang dipilih sebagai ketua kelompok Nuris Desa Wanasigra, yang di Wanasigra itu kategorinya ada 5 kelompok, 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5. Nah, saya bukan hanya sebagai ketua, tapi sebagai pelaku petani. Saya turun langsung untuk belajar petani sekitar 8 tahunan. Ya, alhamdulillah, karena saya melihat atau mengikuti program itu sendiri, walaupun ketika dalam praktek itu memang berseberangan, karena menurut akademis harus ini, ternyata kadang-kadang lain juga ya. Tapi saya kolaborasikan dari hasil akademis atau teori pertanian itu sendiri dengan adat-adat petani kita yang dulu. Ya alhamdulillah, dalam kolaborasi itu sendiri menghasilkan sampai saya punya bibit sendiri. Bahkan 3 pemotong ke belakang punya variasi nama bibit dari saya A1. Itu untuk jawaban yang pertama. Baik Bapak, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya saya akan langsung saja mewawancari Bapak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin jenis varietas apa yang ditanam pada tanaman padi? Yang sekarang apa yang kemarin? Yang sekarang. Untuk yang sekarang, karena yang kemarin walaupun sudah berhasil, karena sudah 3 kali panen, saya merubah lagi karena
mungkin tadi juga walaupun penanaman atau pengelolaan bagus, ketika benih itu tidak baik, maka saya pilih yang baik. Mungkin yang diutamakan saya bibit. Yang sekarang mungkin yang tanam saya itu di Herang Jumbo, karena saya itu mungkin variasi baru dan juga ya lumayan berhasil. Selanjutnya Bapak asal usul benih tersebut bersertifikat atau tidak bersertifikat? Justru saya sekarang bukan hanya sertifikat, karena saya melihat dan meneliti bahkan bibit itu harus diutamakan. Makanya saya pilih walaupun kemarin saya sudah berhasil bahkan sudah 3 kali, sekarang ganti lagi. Alhamdulillah bersertifikat, bahkan ada tingkat kadaluarsanya. Makanya saya pilih kemarin bibit yang masih berlakunya sampai 9 bulan 9 2025. Untuk perlakuan benih sebelum ditanam itu seperti apa ya Pak? Ya tadi mungkin satu pilih variasi bibit yang paling bagus dan unggul. Setelah itu saya buka segelnya, langsung dipilih juga, karena mungkin paling bervariasi itu baik juga. Kadang-kadang saya dipilih ada yang hitam, ada yang apa, kita mungkin mencoba semua dikapikan. Nah setelah dikapikan, terus saya mencoba semua dikerum 2 malam. Setelah dikerum 2 malam, terus diangkat selama 2 hari. Jadi proses sebelum penyemaian itu 2 hari 2 malam menjadi 4 hari. Nah setelah itu langsung diangkat, langsung seperti tadi gambar yang seperti ketambah kan? Iya. Jadi Anda juga lihat sudah dicontoh. Nah seperti itu selama 4 hari. Setelah 4 hari 4 malam saya semai seperti tadi sendiri, menyaksikan dan melihat. Itu mungkin cara untuk penyemaian diawali dengan pemulihan benih. Jadi Bapak sudah diangkat itu dibiarkan 4 hari gitu? Iya, 4 hari. Ya baik. Untuk selanjutnya perlakuan tanah sebelum ditanami, apakah dibajak dan dipupuk lebih dahulu? Bila dibajak dilakukan berapa hari sebelum tanam? Ya, mungkin yang pertama sebelum dibajak saya kasih pupuk organik berupa, karena di kampung tuh banyak pohon-pohon pisang. Nah mungkin yang pertama saya pakai pohon pisang dicacah untuk basah pindah, terus ditaburkan ke sawah. Setelah itu 4 hari atau 5 hari baru dibajak. Setelah dibajak mungkin kurang sunah digalang. Nah setelah digalang terus disambut atau garu yang kedua. Yang pertama disambut atau bajak, yang kedua kan sebelum digarap kan di garu dulu gitu. Dilakukan berapa hari sebelum tanam? Bila dipupuk, sebutkan jenis pupuk, dosis dan waktu dan caranya. Mungkin sebelum penanaman padi sendiri saya jaraknya dari penyemaian yang pertama mungkin paling lama saya 15 hari atau 17 hari. Nah, setelah itu baru dibabut, langsung ditanam. Sebelum ditanam saya kan suka pakai pupuk organik disemprot atau kabur. Itu mungkin cara penanaman yang pertama. Kalau dosisnya itu berapa Pak? Karena dosis itu memerlukan kalau saya memakai organik itu kadang-kadang per 15 liter atau 18 liter. Karena pupuk organik itu kan buatan sendiri,
mungkin kalau saya kan per 18 liter itu paling dikasih berapa cc itu 3 tutup botol ya. Itu pupuk Itu yang pertama, dosisnya dosisnya ya, 3 tutup botol. atau 5 tutup botol, karena nggak pengaruh lah sebetulnya, walaupun banyak juga baik sebetulnya kalau organik. Lalu untuk waktunya bagaimana? Oh, pemupukan Pengaplikasiannya? itu kan yang pertama sebelum tanur. Ya. Ya, yang kedua mungkin tanur juga saya diatur karena saya melihat dan ada praktek akademis di BPP atau pertanian 2-3 jarak antara padi dan padi itu 30 cm, nanamnya 2, paling banyak itu 3. Nah setelah itu mungkin 7 hari atau 9 hari saya kasih terus juga 3 hari sampai 7 hari atau 9 hari, ya. paling lama 11 hari lah. Itu saya karena di dalam pertanian itu kadang-kadang berfokus karena pupuk kimia. Nah, mungkin saya pakai juga kimia. Yang pertama mungkin urea. Kalau saya garap 500 bata itu yang pertama sampai saya 2 kintal sampai 3 kintal ureanya. Kalau 2 kintal 1 kintal, Poscana 1 kintal, jadi jumlah 2 kintal. Cuma yang 11 hari atau 9 hari itu saya pakai pupuknya tuh urea unggul. Karena saya 8 tahun petani, saya kan mendalami organik atau apapun namanya. Sekarang udah mengurangi dari 2 kintal atau 3 kintal tadi sampai sekarang 1 kintal. Jadi dikurangi gitu. Karena enggak gitu aja tiba-tiba langsung diganti, karena kadang-kadang pikiran fokus kalau nggak pakai urea gitu loh. Tapi Jadi dengan setiap berjalan tahunnya gitu. dengan berjalan saya dikuranginya ya hasilnya lumayan juga. Pupuk kimianya gitu. Jadi Ya. setiap tahun Dikurangi ya. Sampai sekarang saya hanya menggunakan 1 kintal mungkin. Tapi proses dari 3 kintal, 2 kintal setengah, 2 kintal sampai sekarang 1 kintal, proses beberapa berapa pemotong tugas rumahnya. Untuk selanjutnya, bila ada kegiatan penyemaian, ceritakan langkah-langkahnya itu bagaimana? Yang pertama tadi kan udah diceritain. Yang kedua saya pasti diawasi karena ibu-ibu yang suka nandur itu kan seenaknya, maka saya dibimbing paling banyak 3 batang 2. Jadi saya apin terus karena kadang-kadang ada yang melengkung gitu, itu kan ya memang harus teliti dari awal gitu kalau memang ingin jadi pelaku petani yang kalau bahasa sekarang mungkin apa bahasanya milenial gitu mungkin. Juga teliti dari awal, mungkin hasil kita nggak sesuai. Langkah-langkah penyemaiannya pertama apa aja, Pak? Penyemaian itu tadi kan saya sudah dikatakan 1 pemilihan ini. Ya. Setelah kulit benih langsung diberikan 4 hari di air, 2 hari di darat. Ya. Langsung setelah 4 hari 4 malam saya semai. Seperti kami ada praktekan sendiri kan ya. Ya. Itu mungkin yang pertama dikasih apa namanya organik yang tadi Anda lihat. Setelah itu langsung disemai, Anda juga tadi ikut praktek. Dan setelah itu kan ditutup sama jerami. Kenapa ditutup jerami? Karena mungkin di sawit itu kan kadang-kadang hujan, kadang-kadang burung, itu untuk melindungi terbitnya matahari. Mungkin alasan ditutup itu
alasan ditutup teh itu mungkin seperti itu karena takut ada hujan besar mungkin akhirnya banjir ke bawah. Terus kalau nggak ditutup berarti mungkin Tuhan bukan menciptakan manusia, kadang-kadang sama juga ada burung apa saja lah. Maka saya mungkin antisipasi untuk ditutup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bila ada pembuatan bedengan, ceritakan cara pembuatannya dan ukurannya berapa? Kalau tradisi Bersawa Nasi Grande itu mungkin ukurannya bikin dari kayu seperti garokan, jarak antara kaki dan kaki itu 30 cm. Maka ketika digariskan jaraknya itu 30 cm sampai 31 sampai 20, dari 29 sampai 31 itu yang kita pakai. Bagaimana kita lihat padinya aja, ketika padi yang baru mungkin harus longgar gitu. Bahkan kalau saya kan bukan hanya itu, kalau untuk bahasa petani itu pakai legowo 2 atau 4, saran itu 2 atau 4. Itu apa manfaatnya? Ketika dulu saya dipikir kenapa di legowo, bahkan dia tempat nggak ke kanan. Setelah saya dalami beberapa motor, ternyata itu banyak manfaatnya. Satu mungkin yang pertama gampang untuk ngegemuk, dan juga itu hasilnya lebih daripada yang tidak dilegowo. Kalau dilegowo kan carang gitu kan ya, satu baris itu nggak ditanami. Nah itu banyak sebetulnya kemanfaatan. Satu yang pertama gampang untuk merawat, ada lewat. Terus yang kedua ketika jarak itu sendiri bahkan menurut ini bagus gitu pertumbuhannya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, Ya. Untuk komoditas padi itu sendiri termasuk padi sawah atau tada hujan atau disebut bogo? Kalau menurut itu kan sawah kalau di sini. Aja hujan juga bisa, karena sebetulnya tuh padi itu tanaman makan air tapi tidak terlalu diguyur gitu loh maksudnya. Yang baik kan gitu. Tetap kalau menurut akademiknya 3 hari di disaatan itu, terus 3 hari atau 2 hari kasih air, itu maka hasilnya juga lumayan. Nggak selamanya harus dikasih air. Akhirnya padi itu sendiri sebetulnya bukan tanaman air gitu kalau dalam praktek yang sebetulnya, cuma hanya nama-nama golongan tertentu. Ada padi sawah, ada padi tanah hujan atau bogo itu sendiri. Cuma di lapangan mah tetap yang paling baik itu harus pakai air dan disaatkan 3 hari. Itu mungkin menurut saya pelaku petani alhamdulillah berhasil. Untuk cara penanaman, jarak tanam dan kerapatan sebar benih itu berapa? Satu tadi kan Untuk benih? Satu mungkin kan 30 ke 30. Ya. Nah yang kedua cara tanamnya itu saya tuh paling banyak tuh 2 dan 3 paling. Walaupun ada kesalahan ibu-ibu itu saya ambil lagi, karena menurut saya kalau terlalu banyak nanti perkembangan menganaknya tuh kurang. Karena padi bervariasi itu menurut info itu satu itu anaknya sampai 42. Itu menurut label itu sendiri. Maka saya penting itu untuk memilih bibit itu sendiri, enggak rasa enak dipilih gitu. 2-3 itu apa? Penanamannya itu Ini si benihnya tuh 2, paling banyak itu 3 ya, paling maksimal gitu. paling maksimal. Juga sebetulnya 3 tuh terlalu banyak, karena menurut para si bibit itu sendiri satu itu menganak tuh 42. Jadi kalau 3 kali 40 kan 120, jadi satu
dapur itu kan nggak mungkin. Makanya kalau menurut pertanian itu kan harusnya satu. Maka dalam praktek penyemaian dia per 100 bapak itu hanya 1 kilo sebetulnya. Tapi kan saya nggak berani karena mungkin di sawah saya itu banyak sama 1 keong, terus belalang. Itu maka saya antisipasi 2-3. Itu mungkin alasan kenapa tidak menurut ke atau pertanian, karena saya mungkin khawatir lah prakteknya 2-3. Baik Bapak, sekian pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada perilaku yang kurang berkenan di hati. Maka dari itu, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.